Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada tutorial kali ini, itu tutorial yang ke-8. Oke, untuk tutorial yang sampai yang sebelumnya yaitu pembuatan ZND. Kemarin yang sudah kita buat, yang saya buat yaitu ZND AA, AB, AC, dan AD. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana caranya untuk memasukkan kode ZND ini ke dalam bidang-bidangnya ini ke bidangnya ini. Jadi ini bidang ini belum ada ZND nya, kita bisa cek. Nah, ini ZND nya ini masih kosong. Gimana cara ngisinya untuk memasukkannya ZND ke tabel? Oke, sekarang kita tutorial ini yaitu memasukkan ZND ke dalam bidangnya atau ke tabel bidangnya. Oke, kita dengan cara menggunakan ini select B polygon, kemudian kita select kode ZND AA seperti ini, dan kita boundary pada bidang-bidangnya yang masuk ke zonanya. Oke, kalau sudah seperti ini jangan sampai keluar sini, jangan sampai keluar dari batas zonanya. Kalau keluar batas zonanya ini nanti bidang yang ikut nanti jadi zona AA seperti itu. Jadi kita harus, yang kita boundary harus sesuai dengan zonanya, jangan sampai keluar dari batas zonanya. Oke, kalau sudah, misal sudah selesai, tinggal kita klik 2 kali. Maka yang terseleksi ini hanya bidang-bidang yang ada di dalam batas kode ZND AA seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita buka atribut tabelnya, punya bidang di AOP, open atribut tabel, terus kita pilih show selected record. Jadi di sini ada 2. Nah, kalau di sini show all record, di semua data di tabel itu ditampilkan semua. Kalau yang sebelah kanan ini show selected record, yang ditampilkan hanya bidang-bidang yang terselect aja. Terselect itu maksudnya nah ini terselect, ini tadi yang berwarna biru ini hanya yang terselect aja. Oke. Baik, kemudian kita masukkan ZND nya di sini secara manual. Tadi di sini adalah ZND nya AA, kita masukkan di sini, masukkan secara manual menggunakan file kalkulator. Klik file kalkulator. Nah, kemudian rumusnya yaitu pertama petik 2 atas, kemudian pilih ketik zonanya, ini zonanya AA seperti itu, kemudian tutup dengan petik 2 kembali seperti itu. Jika sudah seperti ini, karena sudah benar, dan kemudian klik OK. Oke, maka ZND AA ini sudah masuk ke bidang-bidang yang ada di sini. Oke, sekarang kita boundary atau select untuk zona AB. Boundary jangan sampai keluar dari batasnya. Kalau sudah, kita klik 2 kali dan klik open atribut tabelnya kembali pada bidangnya. Kemudian kita pilih show select record dan cari ZNT. Kemudian kita masukkan manual dengan cara mengklik file kalkulator, kemudian diisi A, B, dibuka dengan petik 2 atas, kemudian ketikkan kode ZND nya, dan terakhir tutup dengan petik 2 atas kembali. Setelah itu oke. Seperti itu. Sekarang AD juga seperti itu.
kita clear selection dulu. Ini untuk clear selection. Boundary lagi pada zona bidang AD. Kalau sudah klik 2 kali. Oke. Kemudian bidang DOB kita open attribute tabelnya. Pilih show selected record. Masukkan zonanya di sini. AD. Oke, seperti itu. Kemudian selected pada zona AC, boundary lagi kembali. Klik 2 kali, open attribute tabel dan cari ZNT. Masukkan manual AC. Oke, seperti itulah cara memasukkan zona. Sekarang kita lihat informasinya di sini. ZNT AA. Coba di sini tadi. Nah, ini ZNT AD. Nah, ini ZNT-nya kosong karena tadi bukan bagian dari zona AC. Oke. Sekarang di AC ini. ZNT AC. Oke, seperti itu untuk memasukkan kode ZNT-nya ke bidang-bidangnya. Oke, mungkin cukup itu untuk tutorial ZNT-nya. Sekarang lanjut untuk tutorial Fasum Polygon. Di Fasum Polygon ini berfungsi untuk menampilkan label ketika pembuatan layout file cetak. Contohnya ada fasum sekolahan, musola, masjid, seperti itu, dan kantor pemerintah, balai desa, ataupun kantor apa gitu. Itu menggunakan labelnya kita simpan di Fasum Polygon. Nanti ada juga fasum simbol. Nah, ini fasum simbol ini untuk menampilkan simbolnya. Kenapa terpisah antara fasum simbol dan fasum polygon? Karena fasum simbol ini hanya khusus menampilkan simbol-simbolnya, misalnya kayak simbol sekolahan, simbol makam, simbol masjid gitu. Nah, kalau fasum polygon ini untuk menampilkan labelnya, jadi itu berbedanya di situ. Oke, saya langsung saja untuk pembuatan fasum polygonnya. Pembuatan fasum polygon ini sangat mudah. Ini sudah saya sediain coba atribut tabelnya seperti itu. Caranya adalah kita klik bidang DOP yang sudah di entry ya. Bidang sudah di entry secara menyeluruh, sudah di entry semua kan. Terus khususnya itu di keterangan, karena yang kita ambil adalah bidang yang keterangannya itu fasum. Nah, ini contohnya seperti ini, ada fasum. Nah, ini ada fasum namanya puskesmas, seperti itu. Nah, ini ada fasum lagi. Makam itu. Oh ya, untuk pengisian tabel ini harus lengkap ya. Kalau ini di sini saya hanya contoh, dan saya tidak memberikan tidak melengkapi contohnya ini. Tapi untuk pendataan ini harus lengkap ya. Ada alamat objeknya, ada objeknya, area objek, alamat subjek ini harus dilengkapi semua. Harus subjek, keterangan, KTP, pekerjaan, ini semuanya harus lengkap. Karena kenapa harus dilengkapi ya, karena pertama itu hasil dari ArcGIS ini, tabel dari ArcGIS ini bisa diekspor ke Excel dan kemudian dijadikan file DHOP Excel DHOP begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini
dari tabel di ArcGIS ini bisa tak jadi, nanti akan saya jadikan database untuk pembuatan program cetak sebab alsebabnya. Jadi cetak sebab alsebab ini tidak perlu ditulis secara manual lagi. Jadi tinggal ketik klik tombol cetak, selesai gitu, langsung nyetak sendiri itu tanpa tidak usah ditulis kembali, tidak perlu tangan kembali untuk pencetakan sebabnya. Kita cetak pakai program seperti itu. Jadi ini wajib diisi semua untuk tabel-tabelnya. Oke, kita lanjut untuk pembuatan fasum polygon. Oke, caranya adalah kita masuk ke show selected record terlebih dahulu. Oke, kemudian pilih select by attribute, kemudian kita cari keterangan, klik 2 kali pada keterangan dan sama dengan kemudian get unique with values. Di sini cari yang keterangannya adalah fasum. Jadi di keterangan kalau ada fasum ini harus dikasih keterangan fasum. Kalau tidak dikasih keterangan fasum, nanti tidak bisa memasukkan fasum polygon ataupun fasum simbolnya gitu. Jadi fasum polygon sama fasum simbol ini sumbernya itu dari keterangan, yang isi keterangan itu adalah fasum. Oke, jadi keterangan itu wajib diisi kalau fasum ataupun yang lainnya wajib diisi. Oke, ini ulangi ya, caranya adalah pertama show selected record, klik show selected record, ini yang sebelah kanan, kemudian klik select by attribute, kemudian pilih keterangan kemudian sama dengan diklik, terus get unique values fasum, klik 2 kali, terus apply. Maka yang terseleksi adalah yang keterangannya adalah fasum aja. Jika tidak fasum, ini tidak terseleksi. Jadi seperti ini. Jadi dalam kotak ini kita bisa mengetikkan rumus seperti ini. Fasum keterangan, kolom yang ada keterangannya fasum kita selected seperti itu, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita fasum polygon ini kita pilih start edit fitur start editing. Oke, kemudian ini kita zoom to selected, jadi kelihatan. Kemudian langsung klik kanan ya, jangan diklik ini, langsung klik kanan, kemudian copy. Setelah di copy, kemudian layar bidang ini matikan saja, atau ini matikan, close saja, tidak apa-apa. Oke, yaitu kita klik kanan dan kemudian pilih paste, atau kita klik dulu, apa-apa, klik dulu kemudian kita klik kanan kemudian paste, dan paste pilih ke fasum polygon seperti ini, fasum polygon, kemudian klik OK. Maka akan masuk ke fasum polygon. Ini kenapa fasum polygon? Ini padahal sudah masuk kan, tapi tidak ada datanya, seakan-akan tidak ada datanya, padahal ada, tapi warnanya tidak ada gitu, warnanya putih, gak ada sama sekali. Ini karena kita belum kasih kategorinya. Caranya kita kasih kategori dulu. Caranya itu open attribute tabel, kemudian kita pilih ini kategorinya. Ini pertama puskesmas, ini kategorinya apa? Masjid, musola, sekolahan, kantor pemerintah, makam, atau lainnya. Kita pilih lainnya saja. Kemudian makam kita pilih makam. Kantor desa kita pilih kantor desa, kantor pemerintah. Ini kantor pemerintah. Kemudian musola kita pilih musola, seperti itu. Kalau sudah save dan close, maka
bidang-bidang fasum tersebut akan muncul seperti ini sesuai dengan warnanya. Oke, stop edit. Oke, seperti itu caranya untuk memasukkan fasum polygon. Jadi fungsinya fasum polygon itu menampilkan labelnya nanti. Oke, seperti itu. Kita pilih memasukkan kategorinya dan nama WP nya. Nanti nama WP ini yang akan dijadikan labelingnya. Oke, kemudian kita rubah misal digitasinya fasum polygonnya sudah terisi semua, bidangnya sudah ada semua, sudah selesai lah, ini sudah fix fasum polygonnya, ini sudah fix, sudah lengkap datanya. Baru kita buat untuk fasum simbologi, itu dengan cara merubah daripada fasum polygon ini dirubah ke fasum point atau tipenya point. Ini kan fasum polygonnya tipenya polygon, ini akan kita rubah menjadi fasum simbol yang tipenya adalah point, seperti itu, dengan cara menggunakan Octoolbook. Ini Octoolbook di sebelah kini, atau kalau belum ada di sini Octoolbooknya. Kalau belum ada di sebelah kiri berarti di atasnya ini Octoolbook. Klik aja di atas ini Octoolbook. Oke, setelah ini muncul di sini Octoolbooknya, kemudian pilih. Ini pilih pertama, pilih ini data management tool. Data management tool, bukan editing tool, tapi ini data management tool. Plus kemudian pilih fitur. Oke, seperti itu. Kemudian pilih fitur 2 point. Jadi fitur ini, fitur fasum polygon, kita rubah 2 point, rubah ke point, seperti itu. Kita klik 2 kali pada fitur 2 point. Nah, terus input fiturnya, input fitur, dan di bawahnya ini ada output fiturnya. Oke, input fiturnya yaitu fasum polygon, fasum polygon. Oke, dan ini output fitur kelasnya. Outputnya ini kita cari folder untuk penyimpanannya. Oke, karena ini kita simpan di kemarin di folder project latihan, jadi database keseluruhannya ini untuk contohnya ini saya simpan di project latihan, seperti itu. Jadi ini harus disimpan ke project foldernya, projectnya masing-masing. Misalnya nanti nama projectnya nama desa atau apa gitu, ya kita sesuaikan. Karena di sini saya namanya foldernya ini project latihan, maka saya simpan di sini. Kemudian di template DHOP ini, template DHOP, kemudian DHOP DR ini klik 2 kali, maka muncul ini layer shape filenya ke database nya. Terus kita kasih nama fasum underscore, ini harus ada underscore, nggak boleh tidak boleh spasi, simbol. Jadi seperti ini. Ini kalau pakai spasi tidak bisa, jadi nanti error. Caranya fasum underscore simbol. Oke, kemudian di save. Nah, setelah ini baru kita oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini sudah selesai nih prosesnya. Fitur 2 point sukses, ada centang hijaunya, dan ini hasilnya di sini muncul otomatis. Coba kita buka atributnya, open atribut tabel. Nah, ini sudah masuk datanya, sama persis kayak yang fasum polygon isinya, kategorinya seperti itu. Oke, jika seperti itu udah, kita tinggal bisa kita buat simbolnya. Ini di sini caranya
membuat simbolnya itu properties, pilih simbologi, kemudian pilih kategori. Kemudian value fieldnya itu ke kategori. Oke, kita ada di values. Kemudian kita klik oke. Seperti ini. Kemudian ini warnanya bisa kita rubah, misal ini tadi yang ada ini di sini datanya lainnya makam, kantor pemerintah dan musola. Lainnya misal ini lainnya, kita untuk lainnya kasih warna ini misal itu muncul. Kemudian makam ini, nah ini ada makam, kalau tempat saya ada makam itu, kita tinggal klik oke. Kalau misal di tempat teman-teman belum ada makam dan kantor pemerintah dan sebagainya, ini tidak masalah, bisa dikasih ini dulu. Nah, ini untuk simbol ini untuk pembuatan layoutnya. Oke, misalnya ini makam, klik oke. Ini makam, kemudian ini kemudian musola, satunya musola ini ada masjid, klik oke. Seperti ini, maka simbolnya sudah muncul sesuai keinginannya. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.